Saat ditanya peluang Partai Gerindra mendukung Kaisang Pangarep sebagai calon gubernur bukan wakil gubernur Jakarta, Kaisang mengatakan siap didukung oleh partai manapun. Putra bungsu Presiden Jokowi itu siap didukung partai manapun. Bagi Kaisang, dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tidak hanya punya popularitas dan elektabilitas saja, tapi etos kerja penting untuk masyarakat Jakarta. Sebelumnya hasil lembaga survei Jakarta menyebut elektabilitas Kaisang sebesar 3,9%. Hal ini ia sampaikan usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPW PSI di kawasan Keramat Raya, Jakarta Pusat, usai membahas kondisi politik di Jakarta. Mas, Gerindra bilang kalau Gerindra siap mengusung Mas Kaisang jadi cagup, bukan cawagup lagi, cagup. Ya balik lagi, ini kan Indonesia ini negara yang besar ya, kan nggak hanya Jakarta aja. Ya selama emang didukung oleh partai-partai ya nggak masalah juga. Tapi kan yang sebenarnya itu kita nggak hanya cuma punya popularitas, nggak punya hanya elektabilitas, tapi kan yang penting etos kerja nanti buat masyarakat Jakarta itu kan yang lebih penting. Pak Anies ya, udah ada komunikasi tersendiri nggak sih dengan Pak Anies untuk pilgub Jakarta? Selama ini belum ada komunikasi, tapi sekedar info aja ya buat teman-teman semua, dan saya kira sudah tahu Pak Anies sama saya ini kan beda. Udah ya, yuk. Partai Gerindra menegaskan hingga saat ini peluang nama yang akan maju di Pilkada Jakarta masih dinamis. Ada Ridwan Kamil yang dianggap sosok berprestasi di Jawa Barat meskipun baru di Jakarta. Ada pula putra bungsu Jokowi, sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, dinilai Gerindra juga punya peluang yang sama bertarung di Pilkada Jakarta. Ridwan Kamil adalah sosok baru di Jakarta dalam konteks elektoral, walaupun masyarakat secara nasional sudah mengenal beliau. Ini menurut saya punya kans yang besar untuk tampil setidaknya kompetitif lah, gitu kan, RK ini. Karena kan dia tokoh baru tapi orang sudah tahu prestasinya. Di Bandung 2 kali kan, ibu kota provinsi yang karakteristiknya mirip Jakarta. Kemudian di Jawa Barat sekali. Jadi orang tahu nih kapasitasnya, walaupun dia sosok baru. Kaisang juga memenuhi syarat ya untuk maju ya. Jadi saya sendiri nggak akan terkejut misalnya suatu saat Mas Kaisang maju. Nggak ada masalah menurut saya, tapi keputusannya nanti disampaikan. Sementara Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menyebut nama wakil ketua umumnya Ridwan Kamil masih dalam pertimbangan maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat. Erlangga menegaskan masih butuh proses untuk menetapkan calon gubernur Jakarta. Kalau pertimbangan Golkar melihat lebih baik di Jabar atau gimana? Iya, nanti kami monitor. Untuk Mas Kaisang sendiri, Golkar juga mengusung nama itu nggak Pak kira-kira? Masuk radar nggak? Nanti kita lihat. Pak, untuk koalisi pilkada benar 4+1 Pak, koalisi 4+1, satunya Pak Presiden Jokowi. Pak soal iya, Pak. Untuk partai kan yang harus mengusung pilkada, yang usung partai-partai. Pak Ibas kan kemarin bilang udah sepakat semua Pak RK di Jakarta, itu gimana? Ya kan masih ada proses. Namun Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersikukuh, Koalisi Indonesia Maju punya sinyal kuat majukan RK di Jakarta meskipun belum menentukan wakilnya. Ya kita kan kalau Jakarta Ridwan Kamil, wakil belum lagi dibahas ya. Golkar katanya melihat elektabilitasnya kan lebih rendah Pak, dan bakal orang ada ke Jabar Pak. Jadi gimana Pak? Gimana Pak? Ya nanti dibahas lagi. Yuk. Sejauh ini, Koalisi Indonesia Maju membuka peluang sejumlah nama kuat untuk maju di Pilkada Jakarta. Namun masih sedikit kemungkinan untuk mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Sinyal sejumlah politisi mengarah ke sosok Ridwan Kamil terutama setelah pertemuan Jokowi dan koalisi pendukung pemerintah akhir Mei lalu dan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep. Apakah pertemuan Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju semalam turut membahas kemungkinan majunya Kaisang itu? Tim Liputan, Kompas TV. Benarkah pertemuan pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju tadi malam salah satunya membahas agenda politik terdekat yakni Pilkada termasuk di Jakarta serta peluang mengusung putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep? Kami diskusikan bersama Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan Siti Zuhro selaku pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selamat sore semuanya, apa kabar?
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata Pak Erlangga kemarin itu pembahasan atau pertemuan bersama dengan Pak Prabowo mengenai pentingnya strategi ke depan. Apakah strateginya itu termasuk dengan Pilkada DKI Jakarta dan mengusung Mas Kaisang di Pilkada DKI ini, Bang Doli? Banyak hal saya kira yang dibahas ya. Sebagai presiden terpilih Pak Prabowo, kemudian kan juga perlu untuk mendiskusikan sering ya dengan ketua umum partai politik yang kemarin mengusung dan memenangkan beliau ya. Jadi pertemuan itu sebetulnya lebih banyak membicarakan tentang 5 tahun ke depan ini, hal-hal penting strategi apa yang kemudian harus kita laksanakan dalam rangka untuk kemudian membuat Indonesia lebih maju lagi ya, daripada sekarang. Nah tentu saya kira pasti akan ada juga pembicaraan-pembicaraan kan, agenda-agenda kebangsaan ke depan itu kan termasuk salah satunya kan pilkada ya. Tapi tidak spesifik ya, belum spesifik apalagi bicara tentang nama orang per orang gitu. Jadi saya kira kemarin lebih bicara tentang hal-hal besar, agenda-agenda besar yang kita harus hadapi dalam 5 tahun ke depan. Apalagi kita kan tahu sebenarnya situasi dunia sekarang ya tidak baik-baik saja ya. Kalau sekarang isunya isu isu besar, kemarin kata Pak Erlangga diskusinya nggak dilaporin dulu ke Pak Jokowi. Masa iya sih Bang? Maksudnya? Tidak dilaporkan dulu ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan ketua-ketua koalisi Kim itu ke Pak Jokowi. Pak Erlangga yang bilang kemarin begitu. Enggak, saya kira kan mereka ini bukan soal lapor nggak lapor. Mereka ini kan hampir setiap hari ketemu ya. Sebagian besar ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju itu kan semuanya berada dalam kabinetnya Pak Jokowi. Jadi saya kira dengan Pak Jokowi mereka pasti sering dan intensif melakukan pertemuan. Ya kemarin aja ada berapa kali rapat itu dengan Pak Jokowi. Saya kira pada saat mereka bertemu rapat dalam Pak Jokowi, hal-hal yang mereka yang bapak-bapak ketua umum partai politik bicarakan ya pasti setidaknya sudah disampaikan kepada Pak Jokowi yang Oke, Bu Zuhro, terkait dengan nama ini kan awalnya nama RK muncul, tapi kemudian kan Golkar punya posisi bahwa RK dimajukan di Jabar saja begitu dengan elektabilitasnya. Dan sekarang muncul nama Kaisang yang diusung untuk maju ke Pilgub DKI. Kan secara politiknya memang besar atau tidak menurut Anda? Yang mana ini? Untuk Kaisang. Kaisang di DKI. Oh, Kaisang, ya. Sinyal ya, jadi kayak HP gitu. Biasanya sinyal itu kalau HP semakin jauh dari pusatnya itu sinyalnya ini lemah ya. Karena ada di ibu kota sinyalnya mungkin kuat sekali sekarang ya. Jadi kalau diibaratkan seperti itu, kita melihat Kaisang ini mungkin terkait tidak bisa dipisahkan dari apa yang sudah kita baca bersama-sama, yaitu keputusan dari Mahkamah Agung ya yang membolehkan gitu nanti ketika dilantik itu akan berusia 30 kan seperti itu. Meskipun belum ada penjabarannya untuk di PKPU ya, untuk peraturan selanjutnya dan sebagainya. Tapi apa yang tidak mungkin sebetulnya kalau memang dikehendaki kan itu. Kita belajar dari Pilpres yang lalu, sinyalnya seperti itu sama gitu ya. Bedanya satu di MK, satunya sekarang di MA. Jadi sekarang apa yang tidak mungkin? Secara umur akan dipayungi gitu ya, sudah direvisi oleh Mahkamah Agung. Secara partai tinggal memilih partai mana. Yang bersangkutan juga ketua umum partai PSI ya. Dan tentu Kim itu tidak tertutup kemungkinan juga akan mendukung. Jadi itu dari partai, lalu dari hukum tadi payung hukumnya kemungkinan bisa lolos juga kan gitu. Ditambah dengan narasi yang muncul sekarang, apakah ada upaya untuk mengegolkan nama Kaisang ini untuk maju di Pilgub DKI menurut Anda, Bu? Iya, apalagi kalau istana membolehkan didukung penuh oleh istana. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi ditambah lagi kemungkinan ini anak muda ya, lagi-lagi anak muda gitu diberikan satu peluang sangat luas dalam hal ini. Cuman kan Kaisang tadi mengatakan bahwa tidak sekedar popularitas dan elektabilitas, tapi ada etos kerja. Jadi kalau kita terjemahkan, apalagi dari Mas Habibur Rahman tadi itu, bahwa prestasinya Pak Ridwan Kamil sudah jelas lah. Sekarang pertanyaannya, apakah Kaisang punya prestasi? Kan gitu.
Jadi sama, jadi pertanyaan yang sama ketika itu dilontarkan oleh elit partai gitu ya, calon pengusung atau pendukung, maka pertanyaan kita publik kepada tentu para elit partai politik ini, apakah Kaisang itu memenuhi kriteria, memenuhi gitu ya, persyaratan sebagai bahkan lompat ke gubernur. Orang itu kan dari bawah biasanya. Di hadapan kita ini kan ada Mas Doli. Mas Doli ini waketum Golkar. Kurang apa tidak malang melintangnya gitu ya. Sekarang adalah ketua komisi 2 di DPR. Walaupun sepenuhnya itu keputusan nama calon kan tetap di Pak Erlangga sebagai ketua kan? Iya, jadi menurut saya Golkar ini tidak kurang gitu loh. Kalau mau bilang kader itu tidak kurang. Lalu bagaimana tidak hanya popularitas, saya hanya menirukan loh ya bahasanya Kaisang. Tidak cukup hanya popularitas dan elektabilitas, tapi adalah kinerja atau prestasinya. Apa prestasinya? Apa yang mau disuguhkan kepada masyarakat Jakarta yang notabene secara mungkin sosial ekonomi ini lebih tinggi dari yang lain kan? Saya konfirmasi dulu ke Bang Doli, kalau begitu Bang Doli, nama Kaisang ini masih masuk radar nggak di Golkar sebagai cagup DKI? Jadi begini, kalau Golkar, kenapa beberapa minggu atau sebulan terakhir ini kan terjadi semacam apa namanya ya, dinamika lah ya berkaitan dengan soal Ridwan Kamil di Jakarta atau di Jawa Barat ya. Ukuran kami adalah kita berupaya untuk mengambil keputusan dibantu dengan pendekatan saintifik ya, berdasarkan hasil survei tentunya gitu. Nah, makanya kalau kemarin terakhir saya sampaikan, kalau kita beranjak dari posisi Ridwan Kamil, sekarang Ridwan Kamil itu lebih punya peluang besar di Jawa Barat dibandingkan Jakarta. Kalau berdasarkan elektabilitas, kalau berdasarkan hasil survei. Nah, elektabilitas itu kan nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Mas Kaisang dan Prof. Wiwi barusan tadi. Itu elektabilitas akan meningkat kalau misalnya seseorang populer dan kemudian dia dianggap pernah punya prestasi-prestasi. Kan itu kan efeknya itu sebetulnya gitu. Nah, makanya sekarang menurut saya kita buka aja opsi, kalau misalnya peluang Ridwan Kamil lebih besar di Jawa Barat, idealnya buat Golkar sekarang memang Ridwan Kamil itu di Jawa Barat. Nah, terus pertanyaan Jakarta gimana? Nah, kita buka lagi aja sekarang, muncul nama-nama baru ya. Kemarin saya sebutkan misalnya Gerindra sendiri itu cuma punya tokoh. Ada namanya Ariza Patria, ketua Gerindra Jakarta, pernah jadi wakil gubernur gitu misalnya. Nah, terus kemudian ada juga yang mengatakan kalau di Koalisi Indonesia Maju, di PAN, kemudian di Gerindra juga ada masih dulu kita pernah sebut Budi Jiwandono gitu ya, ada Mbak Saras gitu misalnya. Terus di PAN misalnya punya Pak Eko Patrio ya, dan lain-lain. Nah, termasuk kalau kita bicara Koalisi Indonesia Maju, ya di PSI juga ada Mas Kaisang gitu. Nah, ini nama-nama kemudian ya kita sodorkan saja kepada masyarakat ya. Nanti kita lihat mana yang paling visible berdasarkan kita lihat nanti elektabilitas gitu yang tadi. Apakah ada permintaan juga dari Pak Jokowi untuk memasangkan Kaisang ini di Pilgub DKI, Bang Doli? Saya kira pembicaraannya sampai sejauh ini itu masih pembicaraan antar ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ya. Formalnya itu kenapa? Karena kan nanti yang mengusung kan partai-partai politik gitu. Jadi pembicaranya nanti berawal dari ketua umum partai politik dan berakhir juga pada ketua umum partai politik. Bahwa di antara keputusan pembicaraan awal sampai keputusan berkomunikasi dengan yang lain, menerima masukan dari siapa saja, termasuk masukan dari Pak Jokowi, itu kan biasa-biasa saja. Oke. Kalau kemudian jadi nih Bu Zuhro, Kaisang maju di Pilgub DKI dan sekarang nama yang juga muncul adalah nama Anies Baswedan. Head to head dua tokoh ini, kemungkinannya gimana? Iya, pastinya Jakarta beda ya dengan daerah lain dan jangan lalu diidentikan, dianalogikan dengan Pilpres. Ini beda. Jakarta tentu beda dengan makro Indonesia ketika Pilpres. Maka Jakarta ini punya karakteristiknya sendiri dan punya sejarahnya pemilu sebelumnya, pilkada sebelumnya. Jadi dalam konteks ini tentu masyarakat Jakarta akan bertanya, apalagi punya gitu ya, satu legacy dari Pilpres kemarin yang membuat mungkin banyak yang kecewa. Lah,
kalau menurut saya hitung-hitungan politik yang disampaikan oleh Dr. Doli Karnia tadi itu menurut saya bagus sekali. Bahwa partai itu akan menghitung siapa yang akan diusung dan didukung sepenuhnya. Jadi bukan diusung untuk kalah, tapi diusung untuk dengan hitungan akademisnya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jadi partai politik lah yang harus bertanggung jawab dalam hal ini ya. Tidak sekedar, oh ini kalau anaknya presiden pasti menang. Lah hal yang seperti itu aneh bagi kita yang belajar politik atau belajar demokrasi ya. Dari perspektif demokrasi ini sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan masih mungkin nggak kira-kira Kaisang ini bisa jadi kuda hitam gitu nanti saat Pilgub DKI berlangsung? Iya, punya hak lah kalau memang mau dipaksakan meskipun umurnya belum mumpuni gitu ya. Silakan saja, tapi masyarakat akan memilih siapa yang paling tepat ya. Apalagi melawan Anies. Anies ini sudah menunjukkan 5 tahun tanpa ada katakan gitu ya catatan-catatan hitam atau mungkin tersandung oleh kasus korupsi dan sebagainya lah. Menurut saya di situ yang bisa nanti dikompetisikan. Kalau kompetisi itu yang setara Mas Tifal menurut saya jangan kelas berat melawan kelas bulu, jangan. Harus timpal setara gitu ya. Supaya nanti kontestasi di Pilkada DKI itu betul-betul asik gitu ya, memberikan pembelajaran itu. Baik, Bang Ahmad Doli Kurnia dan Bu Siti Zuhro, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya.